Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya mulai presentasi saya yang berjudul Dampak Tidak Terlaksana 8 Fungsi Keluarga. Ada 8 fungsi keluarga, diantaranya fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Yang pertama, fungsi agama. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa saja sih dampak tidak terlaksananya fungsi agama? Yang pertama, disebabkan karena kurangnya pendidikan agama di dalam suatu keluarga. Jadi, di dalam keluarga itu kurang didikan agamanya. Yang kedua, ketidakberfungsinya agama akan menciptakan lingkungan keluarga menjadi tidak kondusif seperti keluarga harmonisnya hubungan antar anggota keluarga. Ketidakberfungsinya agama akan menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dalam suatu keluarga tersebut. Yang ketiga, tidak adanya pedoman hidup dalam menentukan arah terhadap kepercayaan yang dianut. Dan yang keempat, tidak adanya pendidikan agama dalam keluarga untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Jika fungsi agama tidak diterapkan di dalam suatu keluarga, maka keluarga tersebut tidak mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, fungsi cinta kasih sayang. Dalam fungsi cinta kasih sayang dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarganya. Ada beberapa penyebab tidak terlaksananya fungsi cinta kasih sayang. Yang pertama, tidak menumbuh kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antara anggota, suami, istri, anak, ke dalam simbol-simbol nyata, ucapan, tingkah laku secara optimal dan terus-menerus. Nah, artinya di sini di dalam suatu keluarga kita harus saling menyayangi antar anggota keluarga dan saling menjaga ucapan maupun tingkah laku. Yang kedua, tidak saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang ketiga, tidak membina rasa sikap hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal. Dan yang keempat, tidak mewujudkan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Jadi di dalam suatu keluarga itu kita harus harmonis agar anggota tersebut sejahtera. Yang ketiga, fungsi sosial budaya. Keluarga menjadi tempat pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Dampak tidak terlaksananya fungsi sosial budaya yang pertama, tidak adanya kesadaran dan kepedulian seluruh anggota keluarga untuk melestarikan kekayaan sosial budaya kita dengan berbagai upaya yang positif. Nah, artinya di sini dalam suatu keluarga harus ada kesadaran dan kepedulian untuk melestarikan kekayaan sosial budaya. Yang kedua, kurangnya fungsi keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai. Nah, artinya di sini suatu keluarga harus menyaring aturan dan budaya asing yang tidak sesuai. Yang ketiga, keluarga tidak dapat menjadi lembaga di mana anggota-anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia. Dan yang keempat, keluarga tidak dapat menyesuaikan diri dari kehidupan globalisasi tanpa meninggalkan ciri khas budaya sendiri. Nah, artinya di sini, dalam keluarga harus menyesuaikan diri terhadap globalisasi tanpa meninggalkan ciri khas budaya kita sendiri. Yang keempat, fungsi perlindungan. Dalam keluarga harus melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik sehingga anggota keluarga tersebut merasa nyaman dan aman. Nah, penyebab tidak terlaksananya fungsi tersebut yang pertama, seorang kepala keluarga tidak memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, perlindungan fisik dan kejiwaan. Artinya di sini, kepala keluarga harus melindungi anggotanya, istri dan anaknya, baik itu perlindungan mental, fisik, dan kejiwaan. Artinya di sini, kepala keluarga harus memberikan perlindungan kepada anggotanya agar merasa aman dan terlindungi. Yang kelima, fungsi reproduksi. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Nah, penyebab tidak terlaksananya fungsi reproduksi yang pertama, tidak mewujudkan cinta kasih sayang dan tanggung jawab suami istri dalam meneruskan keturunannya. Jadi, suami istri harus mewujudkan cinta kasih sayang dalam meneruskan keturunannya. Yang kedua, seorang suami tidak memberi harapan dalam memberikan keturunan. Nah, artinya di sini
Suami istri harus bekerja sama dalam memberi harapan untuk memberikan keturunan. Yang keenam, fungsi ekonomi. Keluarga sebagai tempat memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Nah, apa sih penyebab tidak terlaksananya fungsi ekonomi? Yang pertama, tidak saling mencukupi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Yang kedua, anggota keluarga tidak sejahtera karena kebutuhan mereka tidak tercukupi. Nah, artinya di sini, jika kebutuhan keluarga tersebut tidak tercukupi, maka keluarga tersebut tidak akan sejahtera. Yang ketujuh, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar. Penyebab tidak terlaksananya fungsi tersebut, yang pertama, tidak memberi ruang pendidikan bagi anak-anak dan anggota rumah tangga. Artinya di sini, sebagai kepala keluarga, harus memberi ruang pendidikan bagi anak-anak dan anggota rumah tangganya. Yang kedua, kurangnya pendidikan yang tegas terhadap anak dan keluarga sehingga tidak menanamkan nilai moral, didikan, keterampilan sosial, pembelajaran, dan lain-lain. Artinya di sini, kepala keluarga harus memberi didikan tegas terhadap anak dan keluarga sehingga keluarga tersebut memiliki nilai-nilai moral, didikan, keterampilan sosial, pembelajaran, dan lain-lainnya. Yang ketiga, orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk bersosialisasi sehingga anak tidak menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum negara. Jadi, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk bersosialisasi sehingga anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum negara. Yang kedelapan, fungsi lingkungan. Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya. Penyebab tidak terlaksananya fungsi lingkungan, yang pertama, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita itu harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, terjadinya reboisasi, penanaman kembali hutan yang telah ditebang sebelumnya. Yang ketiga, tidak menerapkan 4R, yaitu yang pertama, reduce, mengurangi pemakaian barang-barang yang bisa menimbulkan sampah. Contoh, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, reuse, penggunaan kembali, yaitu menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Contoh, menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Yang ketiga, recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh, olah sampah kertas menjadi karton kembali. Dan replant, menanam kembali. Sama seperti reboisasi, contohnya melakukan kegiatan reboisasi hutan mangrove untuk mengurangi global warming. Dan yang terakhir, terjadinya rehabilitas lahan.